Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya harapkan Anda semua diberkati oleh Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Dan saya mau berkata kepada Anda pada saat ini bahwa dalam nama Yesus Anda akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus semua apa yang sedang Anda hadapi, tekanan hidup, masalah, persoalan, diberikan jalan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus doa-doa saudara bisa dijawab. Dalam nama Yesus Anda akan mengalami kelimpahan. Dalam nama Yesus Anda akan bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, pada kesempatan ini kita akan mau belajar firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Pada saat ini saya akan berikan tema adalah jangan hidup di dalam kekhawatiran. Berusaha untuk hidup tidak di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran sering muncul dalam kehidupan kita. Sebagai manusia pasti muncul kekhawatiran tentang ekonomi kah, keluarga kah, anak-anak kah, masa depan kah. Banyak sekali kekhawatiran yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita saat ini untuk kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kita punya firman Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Dia berkata begini, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir, kata firman Tuhan ini. Tapi sulit untuk kita tidak khawatir. Namanya manusia, kita seringkali khawatir. Tetapi Tuhan berkata melalui firman-Nya, janganlah khawatir tentang apapun di dalam kehidupan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apapun itu. Masalah keuangan, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masa depan. Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Tapi Pak, kenyataannya saya mengalami kekhawatiran. Nah, ada 4 cara atau tips dari firman Tuhan untuk kita tidak khawatir dalam hidup ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, bagaimana untuk kita berusaha untuk tidak khawatir dalam hidup ini. Dikatakan di sini, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ketika kita khawatir, segala sesuatu yang kita khawatirkan, poin yang pertama, sampaikan itu kepada Tuhan kita. Karena kita punya Tuhan, Bapa kita, Tuhan kita yang siap sedia untuk mendengar setiap permohonan doa kita. Makanya dia berkata, nyatakanlah segala doa, hal keinginanmu kepada Allah. Keinginan kita, kekhawatiran kita kepada satu hal, sampaikan itu kepada Tuhan. Doa, Tuhan aku khawatir tentang anakku ini, Tuhan aku khawatir tentang suamiku ini, Tuhan aku khawatir tentang masa depan ini bagaimana Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan. Nyatakanlah itu kepada Tuhan. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata dalam survei mengatakan bahwa 80-90% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Sekali lagi, itu 80-90% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Itu sebabnya jangan percaya dengan kekhawatiran kita. Karena kita punya Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa memberkati dan memberikan kita jalan keluar. Serahkan segala hal kekhawatiran kita. Apakah khawatir tentang suami, khawatir tentang anak, khawatir apa saja dalam hidup ini. Bawa di dalam doa, bawa di dalam
penyerahan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan masalah ini. Aku khawatir Tuhan, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang melihat dan mendengar setiap doa-doaku. Lalu dikatakan poin yang kedua, poin yang pertama serahkan itu kepada Tuhan. Lalu poin kedua bagaimana untuk kita bisa tidak khawatir, yaitu poin ketiga, sampaikan itu dengan ucapan syukur. Ucapan syukur maksudnya apa? Ucapan syukur bahwa di balik kekhawatiran kita ada Tuhan yang akan menjaga, ada Tuhan yang akan memberkati, ada Tuhan yang akan menolong. Dengan ucapan syukur, Tuhan aku khawatir, tapi aku percaya, aku bersyukur karena aku punya Tuhan. Tuhan akan memelihara saya, Tuhan akan memberkati saya, Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan saya. Bahwa itu di dalam iman dan syukur kita kepada Tuhan. Kita tak bersyukur karena kita punya Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang selalu memelihara kita. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Ini poin yang kedua. Bagaimana untuk kita tidak khawatir adalah bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang selalu memelihara kita. Yang selalu menjawab doa kita. Kita serahkan dan kita mengucap syukur aja dengan iman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran itu muncul karena apa yang kita pikirkan secara terus menerus. Kita memikirkan sesuatu hal tentang anak kita. Waduh gimana ya tentang anak kita. Kita pikirkan itu terus menerus. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Dan kekhawatiran sendiri itu akan hilang dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, bagaimana untuk kita tidak khawatir dalam hidup ini. Dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Damai sejahtera daripada Allah melampaui segala akal. Milikilah damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal. Minta sama Tuhan, Tuhan aku khawatir, tapi aku minta damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Itu akan memenuhi aku dan pikiranku dan semuanya dalam hidupku. Sehingga aku tidak khawatir. Minta damai dari Tuhan. Saya percaya ketika kita minta damai, maka kekhawatiran sendirinya akan berlalu dalam hidup kita. Kalau kita minta damai, Tuhan aku minta damai dari Engkau. Tuhan aku minta sesuatu dari Engkau yang memberikan aku ketenangan damai. Dan Tuhan itu adalah segala sumber berkat, sumber kedamaian, sumber ketenangan. Maka Dia akan datang kepada kita dan memberikan kita ketenangan. Minta damai dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kepada damai sejahtera ketika kita meminta kepadanya. Poin yang keempat adalah di sini dikatakan jaga hati dan pikiran kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kekhawatiran itu berbicara atau bekerja di dalam pikiran kita? Ya, kita memikirkan anak kita memikirkan tentang hal ini, itu berbicara tentang pikiran. Lalu setelah kita pikiran, kita mulai masuk dalam hati. Itu sebabnya firman Tuhan bilang jaga pikiranmu dan hatimu. Dan biarlah damai itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Izinkan pikiran kita dimasuki dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Izinkan pikiran kita masuk dengan hal-hal yang baru dengan Tuhan. Jangan izinkan terus kekhawatiran masuk dalam pikiran kita. Kalau ada sesuatu pikiran negatif, tengking itu semua dalam nama Yesus. Doa. Usir segala pikiran itu dalam diri kita. Berjuang dengan pikiran kita. Kita melawan pikiran-pikiran dari si jahat. Kita melawan pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran mau menjatuhkan iman kita. Kita lawan. Berkata aku percaya aku punya Tuhan. Aku percaya aku punya firman. Aku percaya aku punya Tuhan yang akan menolong aku. Aku percaya, berkata kepada pikiran kita. Sehingga ketika kita sudah berjuang melawan pikiran kita, maka itu akan masuk dalam hati kita dan muncullah iman,
bahwa Tuhan akan menolong kita dan memelihara kita, sehingga kekhawatiran dengan sendirinya mulai jauh dari kita. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Ada 4 poin yang saya bagikan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana untuk kita tidak khawatir. Poin yang pertama adalah serahkan itu kekhawatiran kita kepada Tuhan, dalam kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan poin yang kedua adalah kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita, bahwa pasti Tuhan campur tangan dalam apa yang kita pikirkan. Dan poin yang ketiga adalah kita minta damai sejahtera dari Tuhan. Dan poin yang keempat adalah jaga pikiran dan hati kita tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak pikiran kita sehingga kita khawatir dalam hidup ini. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini akan memberkati kami semua. Kalau ada di antara kami saat ini yang khawatir dalam hidup, Tuhan akan memberikan kami kekuatan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kami bisa menang atas kekhawatiran kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk sudah menonton video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share tentang video saya. Dan jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian ingin minta permohonan doa, silakan chat atau silakan berikan komentar. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.